Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Medinisa Salsabila dengan NPM 2506595921 dari program studi fisioterapi. Di sini saya akan membacakan kasus mutilasi Tiara Angelina Saraswati, korban pembunuhan dan mutilasi oleh kekasihnya yaitu Alfi Maulana, dan kaitannya dengan teori penyimpangan sosial. Jadi kronologi kasusnya adalah Tiara Angelina Saraswati adalah perempuan muda berusia 25 tahun yang tinggal di kawasan Lidah Wetan, Surabaya bersama kekasihnya Alfi Maulana. Pada dini hari tanggal 31 Agustus 2025, Alfi pulang bekerja sebagai ojek online dan mendapati pintu kamarnya terkunci dari dalam. Setelah menunggu sekitar 1 jam, Tiara akhirnya membukakan pintu dan keduanya terlibat pertengkaran. Dalam kondisi emosi yang tidak terkendali, Alfi menusuk Tiara menggunakan pisau dapur hingga meninggal dunia. Setelah itu, ia menyeret tubuh korban ke dalam kamar mandi dan melakukan mutilasi. Potongan tubuhnya dimasukkan ke dalam tas berwarna merah dan dibuang ke jurang di kawasan Pacet, Mojokerto. Kasus ini menggegerkan publik setelah potongan tubuh ditemukan oleh warga dan diidentifikasi sebagai Tiara. Polisi kemudian menangkap pelaku Alfi Maulana yang mengaku membunuh korban karena konflik pribadi dan kecemburuan. Psikolog menduga hubungan keduanya bersifat toksik, penuh pertengkaran, kontrol emosional yang rendah, dan ketimbangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Peristiwa ini menimbulkan kehebohan nasional. Masyarakat mengecam keras tindakan pelaku, menuntut hukuman berat, dan menyoroti pentingnya pendidikan emosi, kesehatan mental, serta perlindungan terhadap perempuan dalam hubungan. Analisis teorinya adalah yang pertama, teori struktural dan fungsional. Menurut Emil Durkheim adalah penyimpangan seperti pembunuhan dan mutilasi merupakan fenomena yang normal. Dalam artian, ia selalu ada dalam masyarakat dan berfungsi untuk menegaskan nilai serta norma sosial. Reaksi publik yang sangat keras terhadap kasus ini menegaskan bahwa kekerasan ekstrim bertentangan dengan moral masyarakat. Kasus ini juga memperjelas batasan moral, bahwa tindakan menghilangkan nyawa dan memperlakukan tubuh manusia secara tidak manusiawi tidak dapat diterima. Kemudian menurut teori Stream, Alfi mengalami ketegangan antara tujuan sosial, yaitu hubungan yang harmonis, dan pengakuan dirinya. Dan saranasah untuk mencapainya yaitu komunikasi. Ketika saranasah gagal, akhirnya muncullah respons menyimpang berupa inovasi ekstrim seperti mutilasi dan pembunuhan. Tindakan ini menunjukkan kegagalannya dalam menyalurkan frustasi secara konstruktif dan ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap tekanan sosial dan emosional dalam hubungan. Dalam teori interaksi simbolis, yaitu dalam teori labeling, setelah peristiwa terungkap, Alfi akhirnya menerima label sosial sebagai pelaku mutilasi. Dan label ini mengubah identitas sosialnya secara permanen dan memperkuat stigma masyarakat terhadapnya. Kemudian dalam primary deviance, pertengkaran dan kekerasan verbal sebelumnya mungkin masih dianggap normal oleh hubungan yang toksik. Dalam secondary deviance, setelah tindakan ekstrim dan pelabelan publik, pelaku resmi diidentifikasi sebagai kriminal berat dan memasuki karir yang menyimpang. Dalam teori asosiasi diferensial, Alfi diduga pernah bekerja sebagai pemotong hewan, sehingga perilaku kekerasan fisik ekstrim dan menjadi lebih mudah karena pernah belajar dari pengalaman sebelumnya. Dalam teori kontrol, lemahnya keterikatan sosial attachment dan keyakinan moral terhadap norma-norma masyarakat yang membuat pelaku kehilangan kendali dirinya. Hubungan yang terisolasi tanpa dukungan sosial memperlemah kontrol internal, sehingga penyimpangan ekstrim dapat terjadi. Kasus ini mencerminkan ketimpangan gender dalam hubungan, yaitu dalam teori konflik sosial dan feminisme. Pelaku laki-laki menunjukkan dominasi terhadap perempuan dan norma sosial yang seringkali menuntut perempuan untuk patuh dan tunduk memperparah kerentanan korban menjadi relasi yang toksik. Dalam perspektif konflik, menunjukkan bagaimana kekerasan terhadap perempuan bisa dilihat dari manifestasi dari sistem sosial yang masih patriarkal, di mana kekuasaan dan kontrol laki-laki terhadap perempuan dilegalkan secara simbolik. Kasus ini menunjukkan bahwa penyimpangan ekstrim bukan hanya hasil dari kondisi psikologis individu, tetapi juga dari lemahnya kontrol sosial, kegagalan nilai-nilai moral, serta ketimpangan relasi gender dalam masyarakat. Reaksi sosial yang keras menjadi bentuk kontrol sosial non-formal yang berfungsi untuk menegaskan kembali batas-batas moral kolektif. Pengaruhnya adalah terhadap korban, kehilangan nyawa akibat kekerasan ekstrim. Kemudian terhadap pelaku, menerima stigma sosial yang sangat berat sebagai pembunuh atau pelaku mutilasi. Kemudian terhadap masyarakat, yaitu munculnya rasa takut, waspada, dan dorongan untuk memperhatikan hubungan pribadi dan kesehatan mental. Dan dampaknya terhadap norma sosial adalah memperkuat norma anti kekerasan dan memunculkan seruan publik untuk memperketat pengawasan terhadap perilaku yang menyimpang.
Pelajaran yang dapat kita ambil adalah kita harus memperhatikan pendidikan emosi dan pengendalian diri harus menjadi bagian dari pembinaan sosial di kalangan muda. Kemudian pemerintah dan lembaga hukum harus lebih memperkuat kontrol sosial formal melalui hukuman yang tegas dan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender. Masyarakat juga perlu meningkatkan kontrol sosial non-formal, dukungan moral, kampanye anti kekerasan, dan pelaporan dini terhadap hubungan berisiko tinggi. Peningkatan layanan kesehatan mental dan konseling pasangan untuk mencegah hubungan toksik yang berkembang. Dan membangun budaya empati, komunikasi yang sehat, serta kesetaraan gender dalam hubungan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.